Kismis Pro, kisah misteri Princess Water. Sudah siap mendengarkan cerita member Princess Water? Eits, tapi sebelum mulai, alangkah baiknya untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru dari kami. Halo guys, aku Sandra. Kali ini aku akan memulai kisah misteri Princess Water ini dengan salah satu cerita yang pernah aku alami. Oke, langsung aja aku mulai ya. Jadi tuh gini guys, aku waktu itu sekolahnya SMK jurusan keperawatan nih ya, di salah satu sekolah swasta. Dan karena aku jurusan keperawatan, udah jelas aku PKL atau yang biasa disebut tuh magangnya pasti di rumah sakit. Nah, singkat cerita, aku magang di salah satu rumah sakit yang ada di kota B ini. Awalnya biasa aja, belum ada hal-hal aneh. Ya mungkin karena masih baru mulai magang juga kali ya. Tapi menjelang 2 minggu mulai muncul lah hal-hal yang udah biasa terjadi ya. Apalagi ini rumah sakit pula ya kan. Yang pertama tuh gini. Jadi ini sistem PKL-nya tuh tiap minggu aku selalu ganti shift ya. Misalnya minggu ini di IGD, minggu depan ganti di ruang poli, minggu depan lagi MBCU gitu ya. Jadi untuk yang minggu kedua aku alami itu aku lagi di ruang VIP shiftnya ya. Notabene emang di sini nggak terlalu banyak pasiennya karena ya emang ruang VIP. Jadi ini hari Senin, baru shift pertama di ruang VIP ini. Aku disuruh cek TTV atau yang biasa kayak cek tensi, suhu, nadi, napas itu. Nah, aku buka ruang paling ujung di ruang VVIP ya. Jadi di ruang VIP ada VVIP. Nah, VVIP itu di yang ujung. Jadi karena pintunya kebuka dikit kan pas aku masih di lorong, aku kirain ada pasien di ruang itu. Jadi aku cek ke dalam, oh ada pasien. Disenyumin sama nih pasien, ibu-ibu, tapi senyumnya kayak senyum creepy gitu, tahu nggak sih kalian tuh kayak ya creepy. Nah terus aku balik nih ke nurse station, ngasih laporan, terus dibilangin ke kakak perawatnya di ujung nggak ada pasien dek. Terus aku udah ini dah wajar bukan kan kayak gitu. Terus pas bulan kedua aku jadi tuh magang bulan Januari. Nah di Februari itu aku magang udah pindah ke ruang perawatan utama ya, maksudnya di tingkat atas. Nah di sana ruang paling ujung juga nih. Jadi aku disuruh ikut kakak perawatnya bersihkan kamar-kamar yang kosong ya, yang nggak ada pasiennya gitu. Ini pagi-pagi nih. Nah misalnya isiin sabun, ganti handuk gitu kan. Nah di ruang ujung nih ya, udah dibersihkan, udah tambahin sabunnya, AC mati, TV mati. Kita pindah ke ruang seberang, dibersihkan. Udah selesai kita bersihkan, keluar dari ruangan seberang tuh, ruang yang awal tadi kita bersihkan, TV-nya nyala tuh. Padahal sebelum kita keluar tadi udah dipastikan AC mati, TV mati, semuanya mati. Itu TV udah kecolok lagi. Kakak perawatnya udah kayak, udah masuk lagi. Dicabut lah itu udah colokan TV. Main ngeri ya. Mungkin itu aja kalau cerita dari aku. Kalau di rumah sakit hal-hal seperti ini tuh udah biasa ya guys ya. Jadi ya udah cuekin aja. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa kita lanjut ke yang lain untuk bercerita. Silakan. Annyeong 여러분, welcome back in Kismis Pro, kisah misteri Princess Water. Jadi guys, dulu masih kecil pas aku kelas SD, kalau nggak salah ya SD, tapi nggak tahu kelas berapa, lupa. Aku pernah, kalau dikata orang tuh kesambet atau digentol atau ngikutin gitu. Jadi ceritanya tuh gini. Dulu aku pas masih SD itu pernah ke WC sekolah. Terus selepas dari keluar dari WC itu, disitulah mulai kejanggalan yang terjadi pada diri aku. Yang dari pertamanya tuh aku tuh pernah sakit. Pertama tuh kata dokter sakit malaria. Oke. Dari malaria itu aku konsultasi ke dokter, berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Belum selesai malaria ini, malah tambah lagi penyakit lain, tipes. Nah,
Aku tuh di situ pas SD tuh kan tubuh aku tuh kecil, ringkih. Udah kecil ringkih, nambah kecil nambah ringkih. Gak bisa ngapa-ngapain, bangun aja gak bisa. Tidur terus, mau buang air besar buang air kecil pun digendong. Terus orang tuaku susah payah cari berobat ke sana berobat ke sini tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah berkali suntik obat apapun masuk dalam tubuh aku ini. Tapi apa yang terjadi? Nothing, nggak ada terjadi apa-apa. Sembuh enggak, tapi nambah malah sakit. Nah, mulai dari situ ada Pak Le aku, adik dari ayahku, nyaranin kalau untuk berobat ke orang pintar. Tanda kurung orang pintar ya, aku nggak tahu itu pintar apa. Jadi aku dibawa orang tua aku ke orang pintar. Nah, orang pintar itu nerawang aku, tapi aku tuh nggak inget jelas gimana. Tapi intinya itu aku itu dibilangin, aku tuh diikutin sama tuh hantu, ditempelin atau gitu. Dan nama hantunya tuh Ana. Nah, dari masa aku pengobatan dengan orang pintar itu, aku disarankan, bukan disarankan sih, maksudnya obat untuk aku sembuh itu, aku harus mengganti nama selama 3 bulan. Ganti namanya tuh namanya Ana, sama kayak si yang ngikutin aku ini. Aku nggak bisa ngelihat dia secara langsung, tapi aku tuh bisa ngerasain kalau dia itu selalu ada di samping aku. Mau aku ke sekolah, di WC, tapi kalau di rumah dia tuh nggak bisa masuk, apalagi masuk ke kamar aku nggak bisa sama sekali. Nah, setelah aku ganti nama Ana itu selama 3 bulan, ada tahlilan dikit untuk mengubah nama aku sementara. Semua orang, semua kerabat, teman, paman, bibi nggak boleh manggil nama aku asli Wanda, Pana, apapun itu nggak boleh, harus manggil aku Ana. Nah, selama aku dipanggil Ana itu ya aku biasa-biasa aja, fine aja jalani hari-hari ini. Nah, setelah 3 bulan berlalu itu perlahan-lahan tubuh aku mulai bisa bergerak, bisa lihat sana sini, udah bisa main sama teman-teman sebaya aku dulu. Nah, setelah dari itu aku kan sembuh, sehat. Aku tuh lupa apa yang terjadi pas aku kemana-mana tuh, udah tahu, nggak bisa lihat si anak-anak itu lagi, nggak bisa ngerasainnya pun nggak bisa aku. Semoga aja dia nggak datang ya. Yang aku inget cuman aku itu pernah diikuti sama Ana. Itu sekelibat aku bertemu ngomong sama dia tuh kurang jelas ingatan itu. Nah, jadi begitulah cerita aku bahwa aku pernah diikutin atau ditempelin makhluk halus gitu. Semoga Ana nggak berkeliaran lagi ya. Semoga kamu tenang di sana, jangan ngikutin aku lagi. Love you Ana, semoga kamu tenang di sana ya. Bye bye. Oke guys, itulah cerita dari Kismis Pro kali ini. Sekian, terima kasih. Annyeong. Jangan lupa nantikan Kismis Pro yang lainnya. Bye bye. Halo guys, aku Nadia. Kali ini aku mau nyampein kisah misteri yang pernah aku alami. Ini kejadian beberapa minggu lalu. Jadi waktu itu udah jamnya pulang sekolah. Tapi aku sama teman-temanku berlima belum pulang karena kami sepakat mau latihan tari buat pengambilan nilai besoknya. Di tengah-tengah latihan aku kebelet mau ke WC. Di sekolahku ada 2 WC, di belakang sekolah lebih dekat sama kelasku dan di depan sekolah jauh dari kelasku karena kelasku di atas plus ujung gitu. Tapi WC yang di belakangnya sepi, jadinya aku takut buat ke sana. Otomatis aku lebih milih jalan jauh biar aman tujuannya. Perjalanan ke WC aku ngelewatin beberapa kelas dan di salah satu kelas itu aku malah ngeliat ada cewek duduk paling pojok sendirian. Langsung aku samperin karena aku ngira kalau dia lagi nungguin orang dan mikir mungkin aku bisa bantu buat nyari tahu orang yang ditunggunya. Pas aku masuk kelas, cewek itu tiba-tiba hilang. Di sana aku masih mikir, mungkin dia takut sama aku terus sembunyi.
Di sana aku manggil-manggil dia, tapi dia sama sekali nggak jawab dan nunjukin dirinya. Ya udah, aku mikir kalau dia cuma iseng. Aku lanjutin ke WC aja, soalnya udah kebelet juga. Nah, aman-aman aja tuh di sana. Selesai dari situ, aku balik ke kelas, terus pas ngelewatin kelas tadi, aku ngeliat cewek itu lagi. Yang sama persis posisinya sama yang aku lihat pertama. Kali ini, aku gak nyamperin langsung ke dalam kelas, tapi cuma ngetok jendela aja. Tapi dia tetap diam. Dan akhirnya aku nyamperin ke kelas. Tapi sambil ngeliat terus lewat jendela. Sampai akhirnya pandanganku terbatasi pintu. Pas ku buka tuh pintu, langsung hilang lagi. Di sana aku udah mikir kalau itu bukan manusia. Dan buru-buru balik ke kelas lagi dan ngajakin temanku pulang. Tapi mereka masih mau latihan. Karena aku nggak mau ganggu latihan, ya udah aku ngikutin keinginan mereka aja walaupun aku masih gelisah. Selang beberapa menit, salah satu temanku mau ke WC juga dan minta temenin ke aku. Ya udah aku mau aja, soalnya juga berdua kan. Tapi di sini dia malah ngajak ke WC belakang yang aku bilang sepi itu. Soalnya lebih deket kata temanku. Di sana aku udah ngelarang, tapi dia tetap mau ke sana aja soalnya udah kebelet banget. Ya udah, aku nemenin dia. Dia masuk WC, aku nunggu di luar seperti biasanya. Pas dia udah selesai, dia teriak-teriak bilang, "Nggak usah bercanda, Nat. Buka pintunya. Jangan ngunci-ngunci gini dong." Padahal di sana aku nggak ngunciin dia sama sekali. Dan yang aku lihat pintu itu dari luar nggak kekunci sama sekali. Tapi temanku ini ngira kalau itu dikunci dari luar. Aku panik banget di situ soalnya pintunya nggak mau kebuka sama sekali dan temanku udah nangis di dalam. Aku teriak minta tolong dan teman-temanku nyamperin ke sana, bantu aku ngebuka pintu tapi tetap nggak bisa. Akhirnya salah satu dari temanku pergi manggil pembersih sekolah ke samping sekolah. Sesampainya bapak itu, dia langsung bantu kami bukain pintu dan akhirnya pintunya bisa dibuka. Dan ada hal aneh yang kami semua lihat. Temanku ini keluar dari WC udah basah kuyup kayak orang habis kehujanan gitu. Tapi dia nggak sadar sama sekali kalau dia basah. Dia cuma nangis gara-gara kekunci, bukan hal lain. Setelah itu kami mutusin buat pulang ke rumah masing-masing. Dan sesampainya di rumah, aku malah kebayang sama cewek yang tadi kulihat. Mungkin di sini juga kesalahanku, soalnya terlalu ngebayangin cewek itu. Setelah aku ngebayangin itu, aku tiba-tiba langsung ngelihat keluar rumah, soalnya denger suara manggil gitu. Dan ternyata itu cewek yang ada di sekolah tadi. Aku benar-benar takut waktu itu. Untung aja ada bunda di rumah, jadi takutku masih bisa hilang. Sampai akhirnya aku bisa lupain hal itu. Tapi setelah aku ngelupain hal itu, Kemarin banget nih, guru fisik aku malah nyeritain tentang dulu ada anak sekolahku yang meninggal di sekolah tiba-tiba dan yang meninggal itu adalah cewek. Wah, di sana aku kaget sih. Sekian kisah yang aku alami, mungkin gak terlalu serem juga, tapi aku mau tetap ceritain aja. Oke, sekian. Oke, sekarang kita lanjut nih. Sekarang giliran aku. Kenalin, nama aku Vira. Jadi ceritaku ini kejadiannya ada kapan hari aku lagi begadang sampai jam 1 malam gitu. Situ pas jam 1-an aku ceritanya mau bikin story IG foto-foto sama temanku tadi siang di sekolah. Nah, aku mau pakai musik nih. Jadi aku cari musik-musik yang cocok untuk foto itu. Aku nemu satu musik yang aku rasa cocok sama konsep foto itu. Aku coba cocokkan itu lagu sama fotonya sampai musiknya keulang-ulang sekitar sampai 7 kali. Karena aku tuh tipe kalau yang mau mencocokkan foto sama musik gak cukup 1-3 kali dengar gitu guys. Itu tuh aku harus dengerin berulang-ulang. Kenapa pas ke-7 kalinya itu lagu terulang, endingnya di musik itu ada yang ngomong suara laki-laki guys. Kalian mau tahu dia ngomong apa? Tapi aku minta maaf sebelumnya kalau ini agak sedikit toksik ya. Jadi laki-laki itu ngomong, "Capek anjing." What? Dan itu keadaannya aku lagi pakai headset. Dan itu aku lagi gak teleponan sama siapa-siapa. Kakak aku pun yang tidur bareng aku, dia udah tidur. Dia udah tidur duluan daripada aku. Jadi bener-bener cuman aku yang belum tidur. Di situ aku langsung deg-degan banget.
dan saking parnonya aku nggak jadi bikin story, aku langsung beralih ke salah satu aplikasi buat nontonin video-video lucu supaya aku nggak terlalu mikirin kejadian itu. Karena kebetulan aku juga belum ngantuk sih waktu itu, makanya aku beralih ke salah satu aplikasi itu. Dan untungnya, udah beberapa video yang muncul di beranda aku, akhirnya nggak lama aku ngantuk. Dan gak kepikiran kejadian itu, tapi pas paginya aku kepikiran lagi. Dan sampai sekarang aku masih kepikiran. Itu suara siapa? Kira-kira suara siapa ya guys? Aku masih kepikiran sampai sekarang. Kira-kira itu suara siapa? BTW, sekian cerita dari aku. Maaf ya kalau agak sedikit belibet ceritanya, soalnya aku gitu deh. Halo teman-teman, aku Nika. Di sini aku mau bagi kisah hororku yang diketawain sama Mbak Kak. Langsung aja aku mulai ceritanya ya. Kejadian ini aku alamin pas jam 7 malam kurang lebih. Nah, masih sore ya kan guys? Pas itu tuh aku niat mau beli mie karena aku lapar banget pas itu. Nah, ya udah deh aku mutusin buat masak mie. Cuaca saat itu juga hujan, enak kan nih dingin-dingin masak mie. Aku pergilah ke warung dekat rumahku kan, sambil bawa payung, karena di situ keadaannya gerimis. Rumahku tuh kan depannya ada musola. Nah, sebenarnya itu ada garasi mobil, tapi udah nggak kepake, dan di situ gelap, nggak ada lampu sama sekali. Terus di lantai atasnya ada kamar kosong juga, yang udah kosong nggak dihuni. Pas berangkat lewat situ sih aman-aman aja aku lewat, nggak ada hal aneh atau apa. Tapi nih pas pulang dari beli mie, aku lewat situ lagi kan. Di situ emang perasaan aku nggak enak banget. Dan aku setengah lari pas lewat garasi itu. Dan bener aja, pas lewat aku denger suara cewek. Suaranya memang kecil, tapi jelas aku denger. Aku kaget sambil lari. Pas sampai rumah pun masih kayak, hah? Aku salah denger ya? Tapi jelas kok aku dengernya beneran suara ketawa perempuan. Terus aku ingat juga cerita tetangga aku yang pulang malam lewat situ. Ini sekitar jam 10 malam. Dia lewat situ. Nah, di lantai atas yang kamarnya udah nggak dihuni itu, dia lihat ada orang berdiri pakai baju putih. Ya, aku awalnya ngira mungkin itu halusinasi beliau aja kan. Tapi setelah dengar cerita saudaraku yang indigo, ternyata di situ memang ada penghuninya, cewek. Apalagi kan garasi sama kamar itu udah lama nggak dihuni dan nggak dikasih lampu, ya jadi wajar kalau memang ada makhluk kayak gitu. Sebenarnya di semua tempat juga ada sih, karena kan kita berdampingan hidupnya sama mereka. Barangkali di samping kalian juga ada. Halo guys, nama aku Foni dan aku ingin menceritakan sesuatu yang cukup membuat keluargaku panik gitu dan cukup berkesan di keluargaku. Jadi kita langsung aja ya. Ini kejadiannya itu waktu 2013-2014an. Waktu itu aku masih kecil, jadi aku nggak ngerti apa-apa. Waktu itu aku masih tinggal sama nenek sama kakek. Terus kakek aku itu dikasih makanan sama tetangga aku. Ternyata makanan itu bukan makanan biasa. Untungnya kakek aku nggak makan itu. Tapi tetap aja kakek aku hampir aja meninggal gara-gara makanan itu. Selama kurang lebih 40 hari, kakek aku setiap jam 11 sampai jam 4 subuh dicekik sama sosok hitam besar. Sosok hitam tinggi besar. Tuh, aduh, taring dua panjang-panjang. Aduh, nggak bisa bayangin sih. Sampai waktu itu kita sekeluarga kalau malam nggak pernah tidur, selalu aja yasinan. Terus juga untungnya ada bapak-bapak, om-om, aa-aa, semuanya pada kumpul nemenin kita-kitaan kayak main kartu, main catur, dan lain-lain di depan rumah. Sampai kita udah manggil ustadz, udah itu tetap aja kakek aku masih dari jam 11 sampai jam 4 kayak gitu dicekik gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai 40 hari dicekik terus, karena waktu itu salah satu ustadz bilang gini, tanamin bambu kuning yang kecil-kecil. Aku kurang tahu apa namanya ya, pokoknya itu bambu kuning
bambu yang warnanya kuning itu kecil-kecil gitu, tanam di depan rumah. Akhirnya kita tanam itu, dan alhamdulillahnya gak separah yang awalan itu. Kakek aku udah bisa tidur, tapi ya belum nyenyak gitu. Sampai kata ustadznya, udah jangan berhenti yasinan, ngaji aja terus sampai 40 hari. Karena dia gak bakal pergi sebelum 40 hari. Jadi kita yasinan sampai 40 hari. Pas hari ke-40 itu bener-bener hawanya panas banget. Sampai waktu itu kalau gak salah ada 2 atau 3 ustadz gitu di rumah buat buang si sosok itu. Sampai akhirnya si sosok itu kayak bener-bener lepas gitu. Karena waktu ditanemin tanaman itu, sebenarnya sosok itu udah gak ganggu kakek aku karena kayak udah ada pembatas gitu. Jadi si sosok itu gak bisa ke kakek aku itu waktu itu. Tapi waktu hari ke-40 bener-bener sosok itu udah pergi sepenuhnya gitu. Udah sampai kita yang di dalam rumah, kan perempuan itu kan dalam rumah ya, ngaji-ngaji gitu, sampai dengar suara bluk bluk gitu, keras gitu ya, lumayan keras. Karena waktu itu belakang rumah aku itu kebun, dan di situ suaranya terdengar jelas bluk, kayak ada apa jatuh gitu. Pokoknya kayak meteor jatuh, enggak bukan meteor, kayak raksasa jatuh gitu. Tapi yang orang-orang yang di depan, cowok-cowok yang di depan yang lagi pada main catur, main kartu, itu nggak denger suara kayak gitu, bener-bener nggak denger. Jadi kayak cuman orang yang di dalam rumah yang bisa denger gitu. Terus besoknya kita tanya sama salah satu ustadz, dan salah satu ustadznya bilang gini, ini tuh kiriman dari tetangga. Terus kita nanya yang mana gitu, terus dia bilang yang di belakang. Itu posisinya yang ngirim itu tuh rumahnya ada di belakang rumah aku gitu. Terus waktu itu kan belakang rumah aku kan kebun, yang rumahnya di belakang tuh cuma ada satu rumah, dan itu ya dia punya dia pakai pesugihan, dia pokoknya orang yang berkecukupan. Dia orang punya lah istilahnya. Dia punya mobil, dia punya ini, punya itu, tapi kerjaannya cuman gitu. Tapi dia banyak duitnya, ya apalagi kalau bukan pesugihan gitu kan. Jadi terus beberapa minggu, 1 minggu kalau gak salah ya, 1 minggu gak tahu berapa hari gitu, ibunya dari yang pakai pesugihan yang niatnya mau numbalin kakek aku itu meninggal dunia. Gak sakit, gak apa, tiba-tiba meninggal. Kalau kita-kitaan mah curiganya ya karena tidak mendapatkan nyawa kakek aku, jadi dia mengambil itu. Dan begitu saja kisah dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti kapan-kapan aku cerita lagi, oke? Makasih yang udah dengerin, dan bye-bye. See you. Halo semuanya, kenalin aku Desti, salah satu member dari grup Princess Wortel ini. Jadi di sini aku mau cerita soal pengalaman horor aku yang menurut aku sih pada waktu itu tuh serem banget gitu. Cuma makin beranjak dewasa, makin kesini tuh aku ngerasa itu malah jadi pengalaman yang aneh gitu. Jadi dimulai pada tahun kalau gak salah sih 2007-an deh. Aku tuh ceritanya baru pindah gitu dari Jakarta ke Depok. Nah di Depok itu rumahku itu tuh tadinya bekas kebun, bener-bener kebun yang padat tanaman gitu. Ada 2 pohon mangga di depan, terus di belakangnya tuh full lah kebun gitu, kebun kayak lahan nggak kepake gitu. Terus nggak lama kan dibangun rumah karena untuk keluarga aku tempati kan. Kemudian nggak lama juga aku pindah. Pada waktu itu rumah tuh masih belum ada plafon,
Terus lantai juga masih beberapa yang pakai keramik. Terus dapur pun belum ada waktu itu. Jadi kayak belum tuntas pembangunan, kita udah pindah gitu kan. Nah, dimulailah di sini kisah-kisah yang menurut aku tuh aneh gitu. Jadi pas awal pindah itu, karena ini dulu bekas kebun yang mana tuh banyak rumput tinggi-tinggi, alang-alang, dan pohon juga, ada pohon mangga 2 di depan gitu kan. Udah gitu di samping rumah pun itu kebun, di belakang rumah juga kebun besar. Jadi tuh dari rumah ke kanan tuh kebun, dari rumah ke belakang aku kebun semua, dari rumah ke kiri itu ada rumah kosong. Nah, rumah kosong ini biasanya dijadikan gereja gitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Ada kegiatan lah, tapi selain Sabtu dan Minggu itu rumah selalu kosong gitu, dan di belakang rumah itu pun kebun gitu, di samping rumah si gereja ini itu juga kebun gitu. Jadi area rumah aku yang di Depok ini itu kebun semua gitu ya kan. Nah, disinilah mulai kecil-kecilan muncul beberapa hal yang menurut aku aneh. Pertama itu pas aku pindah ke sini itu selalu ada ular. Entah ular jatuh dari atap, entah udah ada di lantai dan dia lagi ngumpet di kolong sofa. Itu selalu ada setiap harinya gitu, dari yang kecil sampai yang besar. Walaupun aku nggak langsung lihat ya, karena saat itu aku masih sekolah dan kebetulan orang rumah yang lihat gitu dan yang mencoba mengusir gitu. Di situ mungkin kalau di secara logika itu masuk akal sih, karena sebelumnya tuh rumah kita kan kebun, udah gitu samping kanan kiri depan belakang rumah kita tuh kebun gitu ya. Terus kemudian aku juga sering dimimpiin hal-hal yang aneh gitu. Entah mungkin karena mereka yang ada di sini itu keusik, jadi mereka datang ke mimpi aku gitu. Seringnya sih seringnya tuh yang datang ke mimpi aku dan gangguin aku gitu. Entah aku nanti dikejar, entah aku lagi di rumah terus tiba-tiba mereka ada gitu, dan ada di pohon mangga. Dan kebetulan pohon mangga itu ada ayunannya, yang dimana aku minta ada ayunan memang di pohon mangga itu saat baru pindah gitu, karena ya merasakan serunya punya rumah dan punya pohon di pekarangan gitu. Jadi kayak seru banget nih kalau dipasang ayunan gitu, namanya juga anak kecil ya kan. Nah, tapi itu kebawa ke mimpi aku, seolah-olah aku lagi ada di ayunan itu, kemudian si P ini ada di situ, turun dari atas pohon itu gitu. Dulu sih waktu pas masih kecil dimimpiin seperti itu, takutnya bukan main ya, bener, takut banget karena sejelas itu gitu kan. Tapi dewasa ini aku malah mikir kayak kok aneh gitu. Dan setelah itu kejadian-kejadian yang lain juga muncul. Aku nggak tahu ya kalau dari orang tuaku atau orang dewasa di rumahku pada waktu itu yang tinggal di sini, apakah merasakan yang sama-sama kayak aku. Tapi mereka nggak ada cerita gitu, nggak ada cerita ke aku karena waktu itu memang aku masih kecil juga. Tapi yang aku rasakan itu gitu. Kemudian yang paling parahnya adalah kejadian saat ada 2 kejadian, yaitu saat aku tidur, aku ketindihan, mengalami ketindihan, dan aku melihat sosok hitam gitu, hitam besar gitu di luar pintu kamar aku gitu, dan mendekat, dan dia ada di depan muka aku gitu. Walaupun aku nggak tahu jelas bentuknya seperti apa, tapi yang aku tahu itu makhluk hitam besar gitu ya kan. Terus jujur ini sambil agak takut sih ceritanya ya, tapi aku lanjut. Kemudian satu lagi adalah saat aku tidur, waktu itu posisi kasur aku itu di samping jendela
ya. Dan di samping jendela aku itu langsung pekarangan kebun di sebelah gitu ya. Kebun yang dimana banyak pohon pisang, banyak pohon alang-alang dan sebagainya ya. Pokoknya rimbun di situ. Dan saat aku tidur entah di jam berapa aku juga nggak ngeh, aku dengar ketukan di jendela gitu. Tapi pada saat itu anehnya aku adalah aku nggak bangun dan lari dari tempat tidurku, tapi aku diam dan menutup diriku dengan selimut berharap agar tidak diketemukan, begitulah istilahnya ya. Tapi ya untungnya karena sebenarnya aku ini orangnya nggak terlalu penakut, jadi gangguan-gangguan hal seperti itu ya sekecil itu aja dan tidak berlanjut sampai sekarang, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi mungkin itu aja sharing dari aku. Kayaknya ada beberapa cerita lagi, tetapi aku keep dulu aja, barangkali akan ada lagi episode mendatang untuk cerita horor. Nanti aku akan ceritakan lagi di kemudian hari, mungkin akan secara detail dan lebih mendalam dari ceritaku. Tapi untuk hari ini kita cukupkan dulu di sini dan berharap yang mendengar podcast ini setidaknya tertarik dengan ceritaku ya, yang menurut aku sih ini kurang seram, tapi itu aku jadi sharing aja gimana cerita horor aku malam hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like kalau kalian suka podcast dari Princess Wortel ini. Bye.